Pada pembahasan kali ini, kami akan membahas mengenai penerapan struktur grup yang terkait dengan komposisi transformasi pada bangun geometri. Di dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita sering menjumpai pola yang terdapat di dalam lantai keramik, kain batik, ataupun ukiran-ukiran yang ada di hiasan dinding dan sebagainya. Pola-pola tersebut dapat kita dapatkan itu menggunakan komposisi transformasi pada bangun geometri datar, yaitu lingkaran, segitiga, dan juga tembereng lingkaran. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut perlu untuk kita mengetahui apa itu transformasi. Jadi transformasi pada bidang P adalah pemetaan bijektif dari himpunan titik-titik pada bidang V ke titik di bidang V juga. Setiap titik pada suatu objek dipetakan tepat satu titik yang dinamakan titik bayangan, dan masing-masing titik bayangan memiliki pasangan tepat satu titik pada objek yang dinamakan titik asal. Jadi contoh penerapan transformasi di dalam kehidupan sehari-hari itu adalah seperti memiliki KTP. Orang yang sudah berusia 17 tahun atau lebih akan memiliki satu KTP, dan setiap KTP hanya untuk satu orang. Di dalam komposisi transformasi ini kita akan membahas dua, yaitu pencerminan ataupun refleksi dan juga rotasi ataupun perputaran. Pencerminan ataupun refleksi adalah suatu proses pengolahan citra secara geometri dengan memindahkan nilai-nilai piksel pada posisi awal menuju posisi baru pada citra output sesuai dengan posisi pencerminan. Ada beberapa jenis pencerminan ataupun refleksi, yaitu refleksi terhadap sumbu Y, refleksi terhadap sumbu X, refleksi terhadap garis Y sama dengan X, refleksi terhadap garis Y sama dengan min X, dan refleksi terhadap pusat O ataupun 0,0. Yang kedua adalah rotasi. Rotasi atau perputaran adalah suatu transformasi yang memindahkan titik-titik dengan cara memutar titik-titik tersebut sejauh theta ataupun sudut terhadap suatu titik pusat rotasi. Rotasi pada bidang datar ditentukan oleh titik pusat, besar sudut, dan arah sudut, di mana sudut rotasi itu adalah sudut antara garis yang menghubungkan titik asal dengan pusat rotasi, dan juga titik bayangan dengan pusat rotasi. Jadi perlu diingat, di dalam rotasi arah yang berlawanan arah dengan jarum jam itu disebut dengan arah positif, sedangkan perputaran yang searah dengan jarum jam itu disebut dengan arah negatif. Sekarang kita akan membahas mengenai pola pada transformasi bangun geometri datar. Kita akan membahas dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah lingkaran, yang kedua segitiga, dan yang ketiga tembereng lingkaran. Untuk mempermudah, kami telah menyediakan template-nya sebagai berikut. Dan kami juga memberikan keterangan mengenai transformasi yang kami lakukan, yaitu pencerminan dan juga rotasi. Nah, untuk mempercepat waktu, kita akan langsung saja pada bentuk yang pertama, yaitu lingkaran. Nah, berikut ini juga gambar transformasi yang dilakukan pada template dan juga keterangan mengenai lingkaran pertama sampai dengan lingkaran ke-9. Sebagai contoh, saya akan menjelaskan mengenai L2 atau lingkaran kedua. Kita dapat mencari lingkaran kedua dengan melakukan pencerminan L1 terhadap garis Y sama dengan X. Itu akan menghasilkan lingkaran kedua. Nah, teman-teman juga dapat lebih memahami kembali menentukan pola lingkaran ini, transformasi lingkaran ini pada paper kami, karena kami telah membuat tabel pola pencerminan ataupun rotasi dari lingkaran pertama sampai lingkaran ke-9. Selanjutnya kita akan berlanjut ke bentuk yang kedua, yaitu segitiga. Berikut ini gambarnya mengenai template transformasi yang dilakukan untuk bentuk segitiga. Nah, seperti yang teman-teman perhatikan, teman-teman dapat melihat untuk segitiga siku-siku yang pertama atau S1, jika kita cerminkan terhadap sumbu X akan menghasilkan segitiga siku-siku kedua atau S2. Nah, untuk pola pencerminan dan juga rotasi selanjutnya itu sama seperti yang telah kami jelaskan pada tabel pencerminan atau rotasi lingkaran. Teman-teman sekali lagi dapat memperhatikan paper kami. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tembereng lingkaran. Tembereng lingkaran di sini kami akan memberikan gambar transformasinya. Nah, teman-teman dapat memperhatikan juga untuk tembereng lingkaran yang pertama atau T1 ketika dicerminkan terhadap sumbu X akan menghasilkan tembereng lingkaran kedua atau T2. Nah, tembereng lingkaran ini memiliki pola transformasi yang sama dengan segitiga,
yang artinya sama juga dengan pola pada pencerminan atau rotasi lingkaran. Sekali lagi teman-teman dapat memperhatikan tabel di dalam paper yang telah kami buat untuk lebih memahami. Penjelasan pencerminan dan rotasi bangun geometri sebelumnya ternyata dapat kita bahas secara aljabar dengan menggunakan struktur grup. Pada penjelasan sebelumnya terdapat 8 unsur elemen komposisi transformasi sebagai berikut. Apakah teman-teman ingat tabel ini? Ya, kita telah mempelajarinya saat kita duduk di bangku SMA. Kedelapan elemen tadi dapat disajikan dalam bentuk matriks yang mewakilinya, seperti ini. Contohnya adalah I, yaitu identitas, yang diwakili dengan matriks ordo 2x2, yaitu 1001. Dan contoh lainnya adalah pencerminan terhadap sumbu X, yang diwakili dengan matriks ordo 2x2 juga, yaitu 100-1, atau kita simbolkan dalam bentuk P1. Begitu juga dengan elemen-elemen lainnya dapat dilihat pada tabel ini. Untuk membahasnya secara aljabar, kita dapat melakukan perkalian pada matriks-matriks yang bersesuaian. Contohnya adalah apabila L1 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X menghasilkan bayangan L2. Kemudian diteruskan dengan memutar L2 sejauh 90 derajat searah dengan putaran jarum jam. Apabila dinotasikan sebagai berikut. Seperti yang kita tahu dalam pencerminan dan rotasi, kita mengerjakan yang kedua terlebih dahulu baru yang pertama, sehingga notasinya sebagai berikut. Apabila kita menyajikannya dalam bentuk matriks adalah seperti ini. Mengapa? Karena pencerminan terhadap garis Y sama dengan X tadi disimbolkan dengan P3 dengan matriks yang mewakilinya adalah 0110. Lalu rotasi sebesar 90 derajat searah dengan jarum jam dinotasikan dengan R negatif, di mana R negatif diwakili dengan matriks 01-10. Sehingga kita dapat membuatnya dalam bentuk matriks seperti ini. Dalam operasi perkalian menghasilkan matriks 10-0-1. Apabila kita melihatnya dalam tabel, 10-0-1 ini merupakan matriks yang mewakili P1, sehingga dapat kita simpulkan bahwa dalam operasi perkalian, P3 dengan R negatif menghasilkan P1. Dalam penyajian tabel Cayley dengan operasi perkalian adalah sebagai berikut. Misalkan dia adalah himpunan yang beranggotakan ke-8 elemen tadi. Kita akan membuktikan apakah G merupakan suatu grup dengan uji 4 syarat. Yang pertama adalah syarat ketertutupan, di mana G tertutup dalam operasi perkalian seperti yang ada pada tabel Cayley ini. Lalu yang kedua, G juga asosiatif, dan yang ketiga, G memiliki elemen identitas yaitu I1001. Yang keempat, setiap elemen dalam G memiliki inverse sebagai berikut. Maka dari itu, kita dapat menyimpulkan bahwa G merupakan suatu grup. Mari kita kembali pada pola. Apabila pola lingkaran, pola segitiga dan juga pola tembereng tadi kita satukan, maka akan menghasilkan pola K yang merupakan gabungan dari ketiga pola tersebut. Pola ini seringkali kita temukan dalam benda-benda di sekitar kita. Dan ternyata untuk mendapatkan pola ini juga dapat kita sajikan secara aljabar dengan materi grup yang telah kita pelajari pada mata kuliah aljabar abstrak. Tanpa kita sadari, aplikasi dari teori grup yang dipelajari pada mata kuliah aljabar abstrak ada di sekitar kita. Lantai keramik yang ada di rumah kita, hiasan dinding yang ada di sekolah, mall, atau bahkan dalam lukisan-lukisan di museum dan galeri. Motif yang ada dalam baju batik kita juga merupakan salah satu penerapan dari teori grup, serta ukiran-ukiran pada cermin kayu, pintu, hiasan lainnya yang mungkin ada di rumah kita juga banyak yang menerapkan pola-pola tersebut. Selain ada pada benda-benda sekitar kita, ternyata materi matematika SMA yaitu geometri dan juga transformasi dapat pula disajikan dalam bentuk aljabar melalui teori grup. Meski secara sepintas tiap-tiap cabang ilmu matematika terlihat tidak memiliki korelasi, namun apabila ditelaah lebih jauh, ternyata setiap cabang ilmu matematika berkaitan satu dengan lainnya. Selain itu, setiap cabang ilmu matematika juga sangat relevan pada kehidupan sehari-hari, seperti pada benda-benda sekitar, kebiasaan masyarakat, dan lain-lain.